Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama merenungkan dan memikirkan tentang kapan sih Tuhan datang? Apa tandanya kalau Tuhan datang? Apakah ada tanda-tanda khusus? Apakah kita masih sempat untuk datang untuk minta ampun sama Tuhan kalau Tuhan datang? Masih banyak lagi yang jadi pertanyaan, ya. Nah, karena itu kita perlu untuk tahu dan berjaga-jaga. Kapan Tuhan datang? Apa tandanya? Tapi tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tuhan Yesus mengatakan, aku juga tidak tahu waktunya. Gimana dong kita taunya? Nah, saya bacakan dalam Matius 24 ayat 36 nih ya. Tertulis begini. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Anak pun tidak, artinya Yesus pun tidak tahu kapan dia harus datang. Hanya Bapa yang tahu. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau demikian halnya, bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Jangan nanti kita tidak selamat. Ya, tapi di sini ya sudah dikasih tahu ya bahwa Tuhan mau datang, Tuhan akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi. Ya, ada tanda-tanda bencana, ada tanda-tanda di meteor, ada tanda-tanda bahwa planet-planet akan berbenturan. Lantas secara ilmiah ada badai, ada gempa, ada perang, ada pembunuhan. Ya. Jadi akan ada siksaan-siksaan berat di masa ini. Di masa zaman akhir, di masa saat Tuhan mau datang. Itu adalah tanda dari Tuhan. Saya bacakan Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi bayangkan ya, siksaannya pasti berat sekali dan pasti serem, pasti dahsyat, pasti tidak ada manusia yang kuat bertahan kalau tidak dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, karena itu kita harus hidup kudus, harus hidup suci, ya. Ayat 22, Matius 24 ayat 22 nih. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu
akan dipersingkat. Karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya. Nah, sekarang masalahnya kan kita banyak lihat orang-orang mau menikmati hidup dulu. Hidup di dunia. Tuhan masih lama datangnya. Karena ada juga teologi yang mengatakan nanti Tuhan datangnya nanti mungkin ribuan tahun. Masih lama. Udah, kita nikmati aja hidup dulu. Yang penting udah terima Tuhan pasti selamat. Benar nggak begitu, Bapak Ibu? Belum tentu benar. Kenapa belum tentu benar? Yang selamat adalah yang beriman. Beriman, percaya. Sudah percaya, taat. Sudah taat, rela. Dan melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Permuliakan nama Tuhan. Bagaimana mempermuliakan nama Tuhan? Hormati ayah ibumu, kasihi sesamamu manusia. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap roh. Kalau tidak, belum tentu selamat. Karena apa? Iman tanpa perbuatan mati, kata Tuhan. Kalau kita hanya melayani Tuhan dalam daging, hanya melayani Tuhan sesuai dengan kenikmatan diri kita, kita tidak mau berusaha melayani Tuhan dengan maksimal, kita masih mementingkan diri kita, cilaka. Cilaka, saudara. Karena ada ayat juga yang mengatakan nanti pada akhir zaman, waktu aku datang, aku akan berterus terang kepada mereka yang mengatakan kepadaku, Tuhan, aku menyembah Tuhan, aku mempermuliakan nama, aku menyembuhkan orang dengan nama Tuhan, aku membuat mujizat dengan nama Tuhan, aku bernubuat, aku mengusir setan dan sebagainya dengan nama Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, nyah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Nah, yang ngusir setan dalam nama Tuhan, yang bernubuat dengan nama Tuhan, yang segala macam ya, yang melayani Tuhan dengan giat. Apakah itu orang Muslim? Apakah itu orang Buddha atau Hindu atau animisme atau apa? Pasti orang Kristen. Kalau enggak, masa dia pakai nama Yesus? Tapi orang Kristen yang seperti apa? Orang Kristen yang tidak taat dan tidak melakukan firman Tuhan. Saya katakan sekali lagi, orang Kristen yang tidak taat dan tidak melakukan firman Tuhan. Hati-hati. Karena itu kalau kita merasa, kita orang Kristen, kita merasa kita masih mementingkan diri kita, kita masih memfitnah orang, kita masih sombong, kita masih suka menghakimi orang, kita masih suka hidup dalam comfort zone, dalam kenikmatan daging kita. Hati-hati, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena dalam Matius 24 ayat 27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Bayangkan Bapak Ibu, seperti kilat memancar, tas, jebret, dari barat, dari timur ke barat. Bisakah kita minta ampun saat itu? Lewat Bapak Ibu, tidak bisa lagi.
Baru nganga aja, baru mau bilang Tuhan tolong, nggak bisa, udah liwat, bus. Karena itu harus berjaga-jaga dari sekarang. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Semoga melalui YouTube ini banyak orang bertobat, banyak orang mengerti dan mau taat dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai ketemu, jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang yang dibangunkan imannya. Sampai ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu.